Oke, selamat hari ini teman-teman semuanya. Eh, Gimana kabar kalian di hari ini gitu? Semoga baik-baik ya. Kalau nggak baik, dibaik-baikin aja lah gitu kan. Sekarang kita bahas masalah chord dulu gitu ya. Ready? Ya, Go! pengertian chord itu sendiri. Chord itu adalah dua nada atau lebih yang ditekan secara bersamaan gitu. Jadi dua nada atau lebih yang ditekan secara bersamaan di seluruh musik ya gitu ya, di gitar atau bass atau piano keyboard gitu, piano atau keyboard itu hanya ada 7 gitu kan, mungkin sudah diterangkan gitu ya. Jadi hanya ada 7. Di 7 itu dia ada 3 3 bagian atau apalah, ada minor, ada mayor, ada diminis gitu ya. Nah, tapi yang sekarang kita di gitar itu kita bahas chord dasar dulu, yang 2 aja gitu, minor sama mayor gitu ya. Chord dasar ada 7, tapi sekarang kita akan belajar 6 dulu karena yang satu itu agak susah What? memegangnya lah gitu. Apa sih tadi kan udah dijelaskan ya di materi sebelumnya. Gitar itu memiliki fret, memiliki senar, maksudnya mulai dari bawah itu senar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Bingung saya jadinya kan gitu. Oh my god. Apa sih? What? Jadi sekarang kita akan bahas chord minor, maksudnya kita akan bahas chord yang 7, yang 6 itu gitu ya. Gitu. Sedikit perlu mungkin teman-teman hafal rumusnya gitu biar mudah nanti. Mungkin sekarang teman-teman belum merasakan manfaatnya gitu ya, tapi kalau menurut saya kan lebih baiknya teman-teman hafal aja gitu kan. Itu C sama dengan Do, teman-teman kan udah tahu ya. Kalau C, D, E, F, G itu kan, itu dia kan, itu kan chordnya gitu atau kunci gitu ya. Orang sering nyebutnya kunci, tapi sebenarnya itu namanya chord gitu ya. Sebelumnya saya nggak balik ke belakang dulu ya. Sebelumnya saya bukan mau ngajari atau mau apa gitu, mau menggurui, tapi hanya akan berbagi apa yang saya bisa bagikan kepada anda semuanya gitu ya. Itu C sama dengan Do, ya kan kalau C, D, E, F, G itu kan kuncinya tadi ya, kayak chordnya gitulah. Kalau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do itu What? tangga nada gitu ya. Iya, tangga nada gitu kalau saya nggak salah gitu. Tapi kalau salah saya berarti nggak benar gitu ya. Tapi kalau saya benar berarti nggak salah gitu ya. Gitu aja gitu. Jadi C sama dengan Do, D sama dengan Re, E sama dengan Mi, F sama dengan Fa, G sama dengan Sol, A sama dengan La, itu B sama dengan Si, itu kembali ke C sama dengan Do. Tapi kan kita akan mempelajari 6 chord aja dulu gitu kan. Untuk sementara teman-teman memetiknya itu pakai jempol aja dulu, nanti takutnya salah gitu kan, jadi putus. Oh ya, saya anjurkan teman-teman, saya banyak ngomong ya, tapi belum lah karena saya belum berpengalaman gitu ya, belum bisa mempersingkat lebih dari ini gitu. Teman-teman potong kukunya dulu kiri kanan gitu ya, karena kalau di tangan kanan nanti takutnya memetiknya susah gitu. Kalau tangan kiri nanti
senarnya bisa luka gitu, bukan cuma manusia juga bisa luka, senar juga bisa luka gitu ya. Gitu. Dipotong dulu kukunya gitu kan. Nanti kalau di tangan kanan nanti kalau andaikan nyangkut jadi bisa-bisa juga putus gitu kan, apalagi senar yang paling bawah gitu. Oke, langsung aja. C itu mungkin teman-teman jarinya beda, dapat punya jari yang nyaman sendiri, tapi kalau memang ada ya terserah, yang penting cara memegangnya benar. Tapi ini jari saya ya, kalau teman-teman mau ikutin silakan. C itu apa sih, jari manis di fret ketiga senar 5, jari tengah di fret ke 2 senar 4, jari telunjuk di fret 1 senar 2. Jadi metiknya dari senar 5 bunyinya seperti ini. Kemudian ya, nada dasar itu ada C, D minor, E minor, F, G, A minor, kan udah tadi ya. Udah apa belum sih? Saya udah pikun nih. Dari C, kemudian D minor. D minor itu senar 3 di fret kedua, jari tengah gitu ya. Kalau saya gitu. Senar 3 fret kedua jari tengah. Senar 2 fret ketiga jari manis. Senar 1 fret 1 jari telunjuk. Metiknya dari senar 4 seperti ini. Kemudian E minor gitu. E minor itu megang sangat gampang sekali gitu ya. Itu apa ya namanya, dari fret ke-5 senar 2 dan juga fret 4 senar 2. Metiknya semua tali, semua senar gitu ya, tali semua senar, berarti dari senar 6 sampai bawah gitu ya. Itu tadi. Kemudian F ini agak susah sedikit. Dibilang susah enggak juga sih, tapi dibilang gampang juga enggak gitu ya. Senar 1 di fret 1, senar 2 di fret 1 itu ditekan oleh jari telunjuk. Jadi jari telunjuk itu usahakan bisa menekan 2 senar di satu jari. Itu kita harus bisa menekan senar 2, gimana sih, kita harus bisa memegang 2 senar dalam satu jari gitu. Jadi senar 2 sama senar 1 di fret ke 1 menggunakan jari telunjuk. Bunyinya seperti ini. Ini senar 2, ini senar 1. Kemudian senar 3 di fret ke 2, senar 4 di fret ke 3. Oh ya, senar 3 di fret ke 2 itu jari tengah. Senar 3 di fret 2 jari tengah, senar 4 di fret 3 jari manis. Bunyinya seperti ini. Kemudian G itu jari manis di fret ketiga. Jari manis di fret ketiga itu senar 1. Selanjutnya jari telunjuk di fret kedua senar 5. Selanjutnya jari tengah di fret ketiga senar 6. Jadi seperti ini. Gitu. Kemudian A minor. Oh ya, yang E tadi kan dipetik dari kesemuanya kena gitu ya. Kalau F dari senar 4 metiknya. Kemudian
Kalau G metiknya juga semua senar dari senar 6 sampai ke bawah. Kemudian kita lanjut cara megang A minor. A minor itu senar 2 di fret 1 jari telunjuk, senar 3 di fret 2 jari tengah, senar 4 fret 2 juga jari senar 2 di fret 1 jari telunjuk, senar 3 fret 2 jari tengah, senar 4 fret 2 jari manis. Metiknya dari senar 5. Gitu. Oke. Capek juga saya ya. Teman-teman mungkin ya bisa diulang-ulang kembali gitu ya kalau ada yang rasanya perlu diulang gitu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan gitu ya. Apa sih, aduh, saya jadi haus nih, bikinkanlah saya minum gitu ya, kopi gitu. Jadi sebenarnya belajar musik itu apapun lah itu gitu ya, nggak susah gitu, tapi juga nggak gampang gitu ya. Tapi hanya kita harus tekun dan sabar gitu ya. Tekun dan sabar karena apa sih ya, untuk pemula itu memegang senarnya itu pasti sakit gitu. Kita tuh harus mencoba terus sampai bisa gitu kan. Musik itu kalau kita nggak tekun mungkin kita bisa kan, mungkin kita bisa lah, tapi kalau kita nggak tekun kita tidak akan tidak akan tidak akan itulah pokoknya ya, kalau kita tidak tekun gitu. Kalau kita tidak tekun dan tidak sabar gitu, lama-lama kita akan jadi bosan gitu ya. Kita akan jadi bosan, jadinya nggak tertarik lagi gitu. Jadi semuanya itu butuh proses gitu kan. Jadi teman-teman belajar musiknya ini jangan patah semangat. Mungkin saya sebagai pengajar kurang profesional, tapi ya beginilah saya gitu kan. Harap dimaklum gitu. Tapi saya akan coba semaksimal mungkin ya saya bisa untuk teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman semuanya harus tekun, giat berlatih, sabar gitu. Dan mungkin banyak omong sedikit ya gitu. Kalau kita bisa tapi kita nggak tekun, nggak sabar, kita akan sulit majunya gitu ya. Kita akan sulit berkembangnya gitu. Dan teman-teman jangan hanya berpatokan ke pengajar gitu. Kalau mengajar, saya akan mengajar sekali seminggu gitu. Jadi teman-teman jadinya kan harus sekali seminggu juga gitu belajarnya. Jadi jangan gitu. Ada atau enggak adanya yang ngajarin, kita harus berusaha gitu. Bahkan terkadang orang yang belajar otodidak itu lebih ya nggak selalu sih, tapi terkadang gitu ya lebih hebat gitu. Hanya kurangnya mereka di teori gitu. Seperti saya belajarnya itu nggak sama guru, saya belajar itu sama teman-teman gitu. Atau ya kan karena saya sudah punya dasar, bukan sombong atau apa sih, tapi karena saya sudah punya dasarnya, jadi saya juga bisa belajar dari YouTube gitu kan. Tapi di teori saya kurang gitu. Oke.
Saya lihat dulu ya berapa menit sih. Oh ya. Mungkin itu dulu ya dari saya gitu. Nanti saya akan kapan-kapan rekamin lagi gitu materi selanjutnya nanti atau kapan lah gitu. Gitu. Itu intinya teman-teman harus terus berlatih, ada atau tanpa saya gitu. Bahkan atau tanpa siapapun lah gitu. Usahakan kita bisa berlatih sendiri gitu. Yaitu harus sering berlatih, tekun gitulah ya, sabar gitu. Oke, itu aja lah, banyak-banyak omong ya. Oke, teman-teman sudah bosan dengar ceramah saya ya gitu. Itu oke, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu, berguna untuk mulai dari kalian pertama belajar sampai akhir hayat gitu ya. Karena saya maunya kalaulah bisa, saya berharap apa yang teman-teman pelajari ini berguna sampai kapanpun gitu. Jadi jangan dianggap ini untuk main-main, sekedar mengisi waktu atau apalah gitu anggapan gitu. Jadi anggaplah ini benar-benar belajar gitu, walaupun saya belum orang yang pantas mungkin menurut teman-teman untuk mengajar gitu ya. Gitu. Dan saya pun niatnya bukan untuk mengajar tapi untuk berbagi lah gitu. Saya kan senang sekali kalau apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya sampai kapanpun, dan hendaknya digunakan lah sampai ke maksudnya digunakan lah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya gitu. Oke, kebanyakan ngomong ya. Saya mau menyudahi tapi tersendat-sendat gitu ya. Oke. Oke, itu saja. Selamat hari ini.